Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perulangan while. Seperti pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas salah satu jenis perulangan yaitu perulangan for. Pada pertemuan kita kali ini kita lanjutkan dengan perulangan while. Jadi perulangan while itu adalah salah satu bentuk perulangan dalam bahasa pemrograman. Dalam hal ini yang kita bahas sekarang adalah bahasa pemrograman C. Kita langsung saja, saya akan berikan beberapa contoh lalu akan saya jelaskan setiap contoh-contoh program tersebut. Kita masuk ke contoh while pertama. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa dalam bahasa pemrograman C, perintah include stdio.h ini adalah perintah dasarnya, include std.lib.h itu juga perintah dasarnya. Ini int main buka kurung tutup kurung juga adalah perintah dasar, artinya pembuka dari program utama yang biasanya diantarai dengan pembuka kurung kurawal lalu penutup kurung kurawal. Ini perintah-perintah dalam program utama. Return 0 juga itu adalah program dasarnya untuk mengembalikan nilai nilai ke programnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti yaitu perulangan while. Dalam perulangan while harus ada variabel yang didefinisikan terlebih dahulu, diberi nilai terlebih dahulu. Seperti contoh ini, ada variabel i yang diberi nilai 1 yang bertipe data int. Int ini dari kata integer. Integer itu adalah tipe data yang nilainya itu adalah nilai bilangan bulat. Jadi ini contohnya 1. Jadi tidak bisa itu nilai variabelnya ini ada misalnya dikasih 1,5, 3,5 atau angka-angka yang ada koma-komanya. Oke, kita lanjut. Di sini kita perhatikan bahwa di pengulangan while harus ada nilai variabel yang nilainya sudah ditentukan berapa. Misalnya i pertama 1. While bisa dibaca selama i-nya kurang dari sama dengan 5, maka kerjakan dua perintah ini, printf lalu i tambah i plus plus. Artinya i plus plus ini artinya i tambah 1, diapit sama buka kurung sama penutup kurung. Jadi dua perintah ini akan dieksekusi. Oke, kita lanjut. I-nya mula-mula 1. Apakah i kurang dari sama dengan 5? Iya, terpenuhi syaratnya, maka print %i. %i ini artinya format untuk mencetak di program C. Ada tulisan persen, lalu i ini adalah tipe data untuk integer karena i ini bertipe integer %i. \n ini artinya bahwa tampilan berikutnya dari hasil cetak itu akan tampil di bawahnya atau di baris berikutnya, bukan tampil satu baris yang sama atau cuma satu baris saja. Lalu ya kita lanjut, i-nya mula-mula 1, dicetak 1 karena 1 masih kurang terpenuhi syaratnya di sini. Setelah dicetak 1, i plus plus jadi i tambah 1, i-nya jadi 1 tambah 1 jadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Iya. Dicetak 2, 2-nya lalu ditambah 1. 2 tambah 1 jadi 3. 3, apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Ya, dicetak 3, lalu ditambah 1 i-nya jadi 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Ya, dicetak 4, lalu ditambah 1 jadi 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Ya, kan ada sama dengannya. Dicetak 5, lalu i-nya ditambah 1 jadi 6. Ditambah 1 dulu baru naik ke atas. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Tidak. Dua perintah ini berakhir tidak dikerjakan karena sudah tidak memenuhi syaratnya yang ada di sini. Maka berakhir program. Jadi kalau program ini dijalankan akan mencetak angka 1 sampai angka 5 yang berurut ke bawah karena \n. Kita lihat hasilnya dari program ini. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai i-nya yang tercetak. Nah, sekarang kita pindah ke contoh while kedua. Oke, contoh while kedua. Nah, i-nya kita langsung di sini saja ke dalam program utamanya, i mula-mula 1. Variabel i mula-mula 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Ya. Printf. Apa yang dicetak adalah tulisan informatika 11. Bedanya dengan program 1 tadi, di program 1 yang mau dicetak itu adalah nilai variabel i-nya berapa, tapi yang program kedua ini adalah tulisan yang mau dicetak sebanyak berapa kali.
Karena terpenuhi tadi bahwa I-nya kurang dari sama dengan 3, maka dicetak informatika 11. Setelah itu I-nya ditambah 1, naik I-nya jadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Ya, informatika 11 dicetak untuk kedua kalinya. Lalu naik lagi I-nya jadi 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Ya, karena ada sama dengannya. Informatika 11 dicetak untuk ketiga kalinya. I-nya ditambah 1. Jadi dari 3 naik ke 4, apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak, makanya berakhir. Jadi yang tercetak itu dari hasil run program ini adalah informatika 11 tercetak sebanyak 3 kali. Kita lihat. Informatika 11, informatika 11, informatika 11. Oke, kita lanjut ke program ketiga. Contoh while ketiga. Di contoh while ketiga ini adalah angkanya tidak naik satu-satu, tapi dia akan naik 4-4. Perubahan nilai I-nya itu akan bertambah 4. Langsung saja kita bahas program ketiga ini. I-nya mula-mula 4. Selama I-nya kurang dari sama dengan 24, apakah 4 kurang dari sama dengan 24? Ya, akan dicetak I-nya. Berarti 4 pertama dicetak, lalu setelah dicetak I plus sama dengan 4, artinya I tambah 4. Jadi dari 4 bertambah 4 jadi 8. 8 apakah kurang dari sama dengan 24? Ya, dicetak 8 ditambah 4 jadi 12. Apakah 12 kurang dari sama dengan 24? Ya, dicetak 12 lalu ditambah I-nya jadi 16. 12 tambah 4 jadi 16. Apakah 16 kurang dari sama dengan 24? Ya, dicetak 16, naik I-nya jadi 20. Apakah 20 kurang dari sama dengan 24? Ya, 20 dicetak jadi 24. Apakah 24 kurang dari sama dengan 24? Ya, akan ada sama dengannya. Dicetak 24 bertambah jadi 28. Apakah 28 kurang dari sama dengan 24? Tidak, makanya tidak dieksekusi lagi dua perintah ini. Makanya yang ditampilkan adalah mulai angka 4 naik ke 8 karena tambah 4, naik ke 12, naik ke 16, naik ke 20, lalu 24 berakhir di sini nanti. Kita lihat hasil run untuk program ketiga ini. Lalu kita perhatikan ini, angka 4 ke 8, 12, 16, 20 sampai 20. Kalau kita perhatikan nilainya bertambah-tambah 4. Lalu di antara angka-angka nilai I ini ada spasi di sini. Dari 4 ada spasi 8, 8 ada spasi 12, 12 ada spasi 16 dan seterusnya. Pengaruhnya di mana kalau ada spasi di situ? Di sini, lihat di programnya, kita kembali ke programnya. Pengaruhnya di sini. Kalau kita ketik langsung setelah huruf I ini langsung tanda petik duanya, maka tadi tidak ada antaranya setiap nilai itu. 4 langsung bersambung ke 8, bersambung ke 12. Tapi karena di sini ada spasi, makanya antara angka-angka I-nya itu akan berpisah juga. 4 spasi 8 spasi 12 karena kita antarai di sini dari setelah I kita adakan spasi lalu baru kita tutup dengan tanda petik. Itu pengaruhnya. Jadi di sini itu ada pengaruh. Oke, kita lanjut ke program keempat atau contoh while keempat. Di contoh while keempat ini, kalau kita perhatikan nilai awalnya 60, lalu di sini lebih kecil. Artinya nanti ini pasti nilainya akan turun turun dari besar turun ke kecil. Contoh sebelumnya dari kecil naik ke besar, misalnya dari 4 naik ke 8, naik ke 12, kalau tambah-tambah 4. Tapi kalau kita perhatikan contoh program ini, angkanya dari besar turun ke kecil. Kita coba bahas. I mula-mula 60. Apakah 60 lebih besar sama dengan 40? Iya. Makanya di sini tandanya juga harus lebih besar kalau dari besar ke kecil. Tadi kan dari kecil ke besar tandanya lebih kecil di sini. Apakah 60 lebih besar sama dengan 40? Ya, dicetak itu 60, setelah dicetak I kurang sama dengan 5. I kurang sama dengan 5 sama artinya dengan I kurang 5. Jadi 60 dikurang 5 hasilnya 55. Apakah 55 lebih besar sama dengan 40? Ya, dicetak 55 dikurangi 5 jadi
50. Apakah 50 lebih besar sama dengan 40? Ya, dicetak 50 dikurangi 5 jadi 45. 45 apakah lebih besar sama dengan 60? Ya. 40 ya. Dicetak 45 dikurangi 5 jadi 40. 40 apakah lebih besar sama dengan 40? Ya, kan ada sama dengannya. 40 dicetak dikurangi 5, 40 itu jadi 35. Apakah 35 lebih besar sama dengan 40? Tidak. Makanya dua perintah ini tidak dieksekusi, berakhir program. Jadi hasil run dari program ini mulai dari angka 60 turun ke 55, turun ke 50, jadi berkurang-kurang 5 sampai 40. Coba kita perhatikan hasil runnya. Jadi 60 dikurangi 5, 55, dikurangi 5, 50, dan seterusnya sampai 40. Dari angka besar turun ke angka kecil. Itu bedanya program ketiga dan program keempat. Baiklah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.